Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di subuh hari ini kita kembali berjumpa. Insyaallah melanjutkan kajian ilmu fikih dari matan Abu Syuja ya, dengan syarah Fathul Qorib dan At-Tadhib. Kita sudah selesai alhamdulillah dari pembahasan Thaharah ya. Dan sekarang kita masuk di pembahasan tentang sholat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Kitabus Shalah, kitab salat. Mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. As-shalatul mafrudatu khamsun. Salat yang wajib itu ada 5. Az-zuhru, zuhur. Wa awwalu waqtiha ya zawalu syamsi. Dan awal waktunya itu adalah tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu idza shara zillu kulli syai'in mislah. Dan akhir ya waktu zuhur apabila bayangan segala sesuatu itu semisal dengannya. Ya, nah ini kemudian disyarah ya dalam Fathul Qorib, Kitabu Ahkami Sholah. Ya, jadi disebut Kitabu Sholah itu maksudnya kitab ahkam sholah, hukum-hukum sholat. Ya, jadi kitab yang berisi tentang menjelaskan hukum-hukum sholat. Wahiyya lugatan, dan sholat itu menurut bahasa adalah ad-doa. Doa ya. Ya, atau juga disebut ad-doa bil khair ya, mendoakan kebaikan. Wasyar'an, dan secara istilah syariat, sholat itu kama qala ar-Rafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, yaitu adalah perkataan dan perbuatan ya yang dibuka atau diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, ya yang ditutup ya atau diakhiri dengan salam. Bisyara itu mahsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, jadi itu pengertian tentang sholat. Ya, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus. Karena sholat yang dimaksud dalam syariat Islam adalah amalan tertentu, ritual tertentu ya, yang dijelaskan tata caranya oleh Rasulullah SAW, bukan bermakna secara bahasa. Ya, jadi dia menjadi istilah syariat. Ya, makanya perkataan dan perbuatan ya ini adalah yang khusus ya, ya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Begitu. Mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. As-shalatul mafruḍah, sholat-sholat yang diwajibkan, wa fi ba'din nusakh, di sebagian manuskrip itu disebutkan dengan lafaz as-shalawatul mafruḍatu ya, dengan jamak berarti. Khamsun, yaitu 5. Yajibu kullu minha bi awalil waqti wujuban muwassa'an. Ya, masing-masingnya itu wajib
bi awalil waktu ya dengan awal waktu ya wujuban muasaan ya dengan kewajiban yang muasa ya yang luas. Jadi sebagaimana dalam pembahasan ilmu ushul fikih ada yang disebut dengan wajib muasa. Jadi wajib muasa itu waktunya luas. Ya seperti waktu-waktu sholat. Di waktu sholat 5 waktu itu wajibnya wajib muasa ya karena waktunya luas ya. Ada awal waktu, ada pertengahan, ada akhir. Ya, itu sebetulnya yang wajib muasa itu ya pilihan orang mau melaksanakannya di waktu yang mana. Ya, cuman tentu awal waktu lebih baik, lebih utama. Ila an yabqa minal waktu sampai tersisa dari waktu ma yasa'uha. Ya, apa yang dia bisa leluasa untuk melaksanakannya. Ya. Jadi akhir waktu juga ya, misalnya orang memilih akhir waktu, maka akhir waktu juga waktunya harus cukup ya dalam pelaksanaan sholat. Ya, itu misalnya untuk toharo, untuk wudu, lalu pelaksanaan sholatnya, sehingga ketika selesai sholat itu atau ketika dalam pertengahan sholat itu masih tetap pada waktunya. Ya, itu maka tidak boleh mengakhirkan sampai selesai waktu, sampai habis waktunya ya, kalau tanpa ada kedaruratan. Fayadi kuhinaidin maka menjadi doik ya, menjadi sempit ketika itu. Jadi kalau misalnya akhir waktunya ya hanya tinggal beberapa menit lah, taruh misalnya 10 menit itu udah sempit ya waktu untuk wudu lalu sholat ya, sehingga ketika tinggal sangat sempit seperti itu tidak boleh kemudian lagi mengakhirkan sampai keluar waktu. Nah, itu berdosa. Az-zuhru ya. Nah, kemudian dibahas satu persatu waktu sholat ini. Yang pertama zuhur, sholatuhu, itu maksudnya sholat zuhur. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, sumiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasatun nahar. Ya, zuhur itu dinamakan zuhur ya karena dia itu zahir. Zuhur itu kan maknanya nampak, zoharo ya zuhur, ya zaharu. Jadi zahiro karena sholat zuhur itu nampak di tengah siang, wasatun nahar. Jadi nampak di tengah siang. Wa awalu waktiha dan awal waktunya ya zawal ya adalah zawal. Zawal itu mail, condong atau tergelincir. Ya, tergelincirnya matahari, ya condongnya matahari an wasatis sama dari tengah langit. Ya, jadi tidak pas ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi tidak pas ada yang pas di tengah-tengah, tapi tergelincir sedikit gitu ya ke arah terbitnya ke arah terbenamnya. La bin nadhari li nafsil amri. Ya, tidak dengan melihat pada hakikatnya. Nafsil amri itu maksudnya hakikat. Maksudnya tidak dengan melihat hakikat yang sebenarnya gitu posisi matahari itu, tapi cukup dengan yang nampak saja, yang terlihat. Ya, tidak perlu dengan penelitian yang terlalu mendalam gitu ya, posisinya matahari itu ya bagaimana ya. Tetapi cukup dengan apa yang nampak saja. Karena syariat Islam tidak menyulitkan. Bal lima yadharu lana ya, tetapi apa yang nampak bagi kita.
Wa yu'rafu dzalikal mailu bi tahawuli dhilli ila jihatil masyriqi ya. Ba'da tanahi kisarihi alladhi huwa ghayatul irtifa'i syamsi. Ya, dan kecondongan itu, tergelincirannya itu diketahui ya dengan berpindahnya ya azilli bayangan bayangan apapun ya di bumi ini ketika terkena cahaya matahari itu ke arah tempat terbit. Ya, jadi kalau mataharinya nggak condong ke tempat terbenam, otomatis bayangannya itu kan menjadi beralih gitu ya ke arah terbitnya matahari, atau kalau di kita ke arah timur ya berarti. Ba'da tanahi kisarihi ya alladzi huwa ghayatu irtifa'i syamsi. Ya, setelah selesai ujungnya ya yang dia itu adalah puncak dari tingginya matahari. Ya, jadi maksudnya setelah melewati puncak tingginya matahari ya, ketika berada pas di tengah-tengah, ya itu kan berarti ujungnya ya, puncaknya. Nah, ini sudah selesai ya dari puncaknya itu, kemudian bergeser ke arah terbenamnya. Ya, jadi itu awal waktu sholat zuhur ya. Jadi ketika tergelincirnya matahari. Jadi tidak pas di tengah-tengah, bahkan ketika pas di tengah-tengah itu dilarang ya. Dilarang sholat. Termasuk salah satu waktu yang dilarang sholat. Wa akhiruhu, dan akhirnya akhir waktu zuhur itu waktu zuhri idza shara zillu kulli syai'in mislahu. Apabila bayangan segala sesuatu itu semisal dengannya. Ya, jadi maksudnya sama gitu ya panjangnya. Ba'da ghaira zilliz zawal ya, setelah bayangan tergelincirnya matahari. Setelah atau selain ya, jadi bukan bayangan pada saat tergelincir, pas tergelincirnya, tapi sudah lewat gitu ya. Gitu, atau di dalam hadis disebutkan ya sampai dimulainya waktu sholat berikut ya, sholat asar ya, sampai sebelum asar begitu ya. Batas waktu ya, waktu akhirnya itu. Wazilu logatan, dan zil ya itu secara bahasa ya, bayangan itu kan asatru atau asitru ya, itu penutup ya secara bahasa. Taqulu, kamu katakan, ana fi zilli fulan, saya berada pada bayangan seseorang, sitrihi, maksudnya pada ditutupi gitu ya oleh orang tersebut, di bawah naungan. Zil itu juga artinya naungan. Walaysa zillu adamu syamsi kama yutawaham. Ya, zillu itu atau bayangan itu bukanlah maknanya tidak ada matahari ya, sebagaimana ada asumsi dari orang ya, paham, anggapan yang lemah ya, bagaimana diduga ya dengan dugaan yang lemah, paham bahwa bayangan itu tidak ada matahari sama sekali. Nah, itu salah.
Ya, tetapi ya bal huwa ya bayangan itu amrun wujudiyyu, sesuatu yang ada yahlukuhullahu taala. Maksudnya hu-nya kembali ke apa ya? Syamsu ya. Matahari. Jadi matahari itu sesuatu yang ada yang Allah ciptakan untuk memberi manfaat kepada badan. Binaf'il badan wa ghairihi dan yang lainnya. Ya, jadi mataharinya ya tetap ada gitu ya. Yang memberikan manfaat kepada manusia dan seluruh yang ada di bumi ya khususnya. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan zil itu bayangan, bukan tidak ada matahari. Nah, itu yang pertama ya waktu zuhur. Kemudian yang kedua wal asru, waktu asar, ayat sholatnya. Wasumiyat bidzalika ya, sholat asar dinamakan dengan asar ya adalah li mu'asyaratiha waqtal ghurub. Ya, itu jadi asar dari mu'asyarah. Artinya karena mendekati ya, mu'asyarah itu artinya mendekati. Ya, atau asar itu kan maknanya bisa waktu, ya, wal asri kan demi waktu. Ya, maksudnya di sini mendekati. Karena asar itu mendekati waktu terbenam. Ya, waktal gurub limu'asharatiha waktal gurub. Karena ia mendekati waktu terbenam. Gitu ya. Jadi sudah dekat waktu terbenamnya ya. Gitu. Ya, atau juga sebagaimana dalam penafsiran surat Al-Asr itu kenapa kita disuruh memperhatikan sholat asar gitu ya, waktu asar karena dia sudah dekat waktu terbenam ya artinya dekat waktu ajal gitu ya kembali kepada Allah. Begitu atau dengan melihat waktu di akhir kita yang berada di akhir zaman gitu ya sudah dekatnya dengan waktu kiamat. Jadi itu penamaan sholat asar. Wa awalu waqtiha ziyada ala zillil misli. Dan awal waktunya adalah ada tambahan dengan ya atau dari bayangan yang semisal tadi ya. Jadi akhir dari waktu zuhur itu kan tadi bayangan seseorang misalnya itu semisal dengan dia ya. Panjangnya itu sama. Nah, kalau waktu asar berarti ada sedikit gitu ya tambahan dari bayangan yang sama itu ukurannya. Jadi ada tambahan sedikit. Walil asri khamsatu awqat. Ya, asar itu memiliki 5 waktu. Au ahaduha yang pertama waktul fadilah. Ya, waktu yang utama. Kalau waktu yang utama ya sebetulnya seluruhnya ya semua waktu sholat ada waktu utama ya yaitu bahwa fi'luha wal waktu melaksanakannya di awal waktu. Ya, karena berdasarkan hadis ya. Abdul amal sholatu fi awalil waktu, sholat di awal waktu, amal yang paling utama. Jadi dia disebut waktu fadilah. Wasani yang kedua waktu ikhtiar, waktu pilihan. Jadi orang dipersilahkan gitu ya untuk memilih walaupun tadi ya waktu yang awal itu lebih utama, tapi bagi orang bisa memilih untuk melaksanakan di waktu yang mana gitu ya. Wa asyara lahul musannifu biqaulihi dan penulis beri syarat dengan perkataannya wa akhiruhu fil ihtiyar dan akhirnya dalam ikhtiar dalam waktu pilihan ila zillil mislain kepada ya bayangan ya, seorang itu bayangan sesuatu itu
ya menjadi 2 kali lipat. Bayangannya itu 2 kali lipat dari orang, dari sesuatu itu. Jadi panjangnya 2 kali lipat gitu ya, dari sesuatunya itu. Itu waktu ikhtiar, waktu boleh untuk memilih. Ya, cuman boleh memilih itu juga terkait dengan sholat berjamaah ya di awal waktu. Ya, dengan ada perbedaan hukum pendapat tentang hukum sholat berjamaah, ya ada yang mengatakan fardu kifayah, ada sunnah muakkadah. Gitu. Ya ini fardu kifayah karena kalau semua orang misalnya tidak sholat di waktu itu bisa berdosa ya semua. Dan juga karena itu adalah syiar ya, dan azan dengan sholat berjamaah itu syiar yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian wasalis yang ketiga ya waktu jawaz, waktu jawaz itu kan boleh ya, dibolehkan. Iya, wa asyara lahu biqouli wa fil jawaz ila ghurubi syamsi. Waktu jawaz itu sebetulnya waktu darurat ya, kalau tidak salah dia waktu darurat. Tapi ya masih dibolehkan begitu. Sampai terbenamnya matahari, artinya sampai sebelum maghrib. Ya, warabi dan yang keempat waktu jawaz bila karoha, waktu boleh jawaz sebenarnya masih dalam atau tercakup dalam waktu jawaz juga, cuman dibagi waktu jawaz ini ada yang bila karoha, ada yang karoha berarti tanpa ada kemakruhan, yaitu min masiri dilimis lain dari bayangan itu 2 kali lipatnya sampai isfiror. Ya, isfiror itu terang. Ya sampai menguning gitu ya, isfiror itu. Wal khomis dan yang kelima, nah jadi berarti kalau sudah setelah isfiror itu makruh berarti. Ya, jadi dari bayangan yang 2 kali lipatnya, yaitu batas waktu ikhtiar gitu ya, orang boleh memilih. Tapi kalau sudah masuk sudah 2 kali lipat bayangannya itu sudah masuk waktu jawaz gitu ya, artinya sudah darurat di situ. Ya, tapi masih dibolehkan. Ya, tanpa ada kemakruhan sampai menguning. Ya. Nah, kalau sudah menguning, nah berarti itu di situ ada kemakruhan karena sudah sangat mendekati kan kepada akhir. Nah, yang kelima wal homis waktu tahrim, waktu haram. Nah ini wahwa takhiruha ila an yabqa minal waqti ma la yasama. Ya, mengakhirkannya sampai tersisa waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Gitu. Jadi tinggal beberapa menit lagi yang kalau orang melakukan sholat nggak akan cukup. Ya di pertengahan sholat misalnya udah selesai. Waktunya udah keluar waktunya. Nah ini haram tentunya karena dia berarti melalaikan sholat. Mengakhirkan sampai keluar waktunya. Nah itu haram kalau tanpa adanya uzur ya. Itu waktu zuhur ya. Wal maghrib dan asar ya. Wal maghrib dan maghrib ay sholatuha, sholatnya ya sumiyat bidzalika, dinamakan maghrib liqat iha waktal gurub. Ya, karena sudah terputusnya ya, artinya sudah sampainya di waktu gurub ya, waktu terbenam.
Ya, sudah tibanya waktu terbenam. Jadi maghrib itu kan dari kata gurub, terbenam. Waktu wahid dan waktunya itu satu, wahwa gurubu syamsi, yaitu terbenamnya matahari, ay bijami'i kursiha, ya dengan seluruh bulatannya. Jadi bulatan matahari, ya itu terbenam semuanya, gitu ya, tertutup, tidak ada yang tersisa. Kalau masih tersisa kan belum masuk, kan masih ada menguning tadi itu ya. Wala yaduru baka'u syu'ain ba'du, dan tidak apa namanya mempengaruhi, artinya tidak ada pengaruh ya dengan masih adanya cahaya, pantulan cahaya syu'a ya setelah itu. Jadi kalau bulatan matahari itu semuanya sudah terbenam, misalnya masih ada sisa-sisa cahaya gitu ya, sedikit, nah itu tidak pengaruh gitu ya. Jadi masih ada sisa-sisa cahaya. Yang penting seluruh bulatan matahari itu terbenam ya ketika maghrib itu, waktu maghrib. Ya, tapi di sini dalam mazhab Syafi'i ada kaul apa tentang sholat maghrib ini, tentang apa kaul jadidnya Imam Syafi'i. Kaul jadidnya Imam Syafi'i itu waktu maghrib itu sangat sempit sekali. Ya, yaitu apa namanya seukuran orang melaksanakan sholat ya, dengan wudhunya, dengan apa namanya azannya, qomat, wudhu, menutup aurat ya, melakukan apa syarat-syarat sholat, lalu sholat sampai selesai sholat. Jadi hanya segitu saja, sangat sempit. Jadi satu waktunya itu. Ini menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i. Tapi kaul qadim, kaul yang lamanya, sebelum di Mesir ya, sebelum beliau di Mesir, kaul qadimnya itu masih berlanjut ya sampai hilangnya mega ya, mega merah itu. Ya, dan kaul qadimnya ini kemudian dirojihkan, dikuatkan oleh Imam Nawawi yang kaul qadimnya itu. Ya, jadi di sini dikatakan apa namanya? Waktu hawahid tadi waktunya satu, yaitu wabimbi kendari mayu azinu syahsu. Ya, seukuran orang itu azan ya, melakukan azan wa yatawaddau, berwudu, au yatayammam atau tayamum. Ya, wa yasturul aurah, menutup aurat ya sebelum sholat itu kan. Wa yuqimus shalah, mendirikan sholat, wa yusalli khamsa rakaat, dan sholat 5 rakaat ya, artinya maksudnya dengan sholat sunnah setelah maghrib, kan maghrib 3 rakaat, lalu setelah itu ada rawatib, ba'da maghrib 2 rakaat, segitu saja gitu ya waktu maghrib itu menurut mazhab apa jadidnya Imam Syafi'i. Wa bimiqdarin ila apa wa qauluhu wa bimiqdar ila akhirih, sakit ya gugur ya, tidak ada min ba'di nusahil matni, di sebagian naskah matan ya, matan Abu Syuja. Fa inin qada al miqdarul madhkur kharaja waktu, kalau ukuran yang disebutkan tadi itu sudah selesai maka keluar waktunya. Jadi seukuran itu saja pelaksanaan sholat ya, dengan sholat rawatibnya itu saja waktu maghrib itu. Berarti kalau ukuran selesai ukuran waktu tersebut, berarti sudah keluar waktu sholat walaupun belum isya gitu kan. Walaupun belum datang waktu isya. Hadza huwal qaulul jadid. Ya, inilah qaul jadidnya Imam Syafi'i. Wal qadim, dan yang qaul qadim beliau ya apa warrajahahun Nawawi. Ya, dan dikuatkan oleh Imam Nawawi anna waqtaha yamtaddu ila maghibi syafaqil ahmar.
ya itu memanjang ya sampai hilangnya mega merah. Ya, sampai hilangnya mega merah artinya sampai waktu Isya. Ya, sampai sebelum Isya. Begitu. Dan ini dikuatkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ya tentu dikenal sebagai muhakkik ya dalam mazhab Syafi'i. Inilah di antara permasalahan yang kaul qadim Imam Syafi'inya lebih dikuatkan. Karena secara umum biasanya ketika ada perbedaan antara, jadi tidak semua, justru sedikit ya, tidak semua permasalahan ada perbedaan kaul qadim kaul jadid. Hanya beberapa permasalahan. Nah, biasanya itu yang dikuatkan, dirojihkan kan kaul jadid. Ya, tetapi pengecualian ada beberapa permasalahan yang justru kaul qadimnya Imam Syafi'i lebih dikuatkan daripada kaul jadidnya. Nah, ini diantaranya. Diantaranya itu tentang waktu sholat maghrib. Ya, jadi kaul qadimnya Imam Syafi'i lebih dikuatkan karena sampai sebelum Isya gitu ya. Karena agak sulit ya, agak menyulitkan kalau hanya seukuran seperti tadi itu ya. Wal isya dan isya bikasril aini mamdudan dengan mengkasrkan ain yang panjang. Ismun li awali zolam adalah nama untuk apa namanya awal dari gelap, ya awal dari gelap isya itu. Wasumiyati sholatu bidzalika li fi'liha fihi. Dinamakan sholat itu dengan isya ya karena dilakukan pada waktu itu, pada waktu awal gelapnya tadi itu. Makanya kan kalau sholat disebut isya, kalau makan disebut asya kan gitu. Makan malam. Wa awalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar, dan awal waktunya apabila hilang mega merah tadi itu. Ya, wa ammal baladul ladzi la yagibu fi syafaq, dan adapun negeri yang tidak hilang padanya mega itu fa waqtul isya fi haqqi ahlihi, maka waktu isya untuk penduduknya an yamdiya ba'dal ghurub, ya berlalunya waktu setelah terbenam matahari itu zamanun yagibu fihi syafaq aqrabil biladi ilaihim. Ya, waktu berlalu ya suatu waktu padanya apa namanya mega ya yang negeri yang paling dekat kepada mereka. Jadi kalau tidak hilang misalnya ya di satu negeri, maka melihat ke negeri yang terdekat dengannya, ke negeri lain yang terdekat dengannya yang ukuran waktu hilangnya mega itu ya, seukuran itu. Walaha waktan, dan dia punya dua waktu, ahaduhuma ikhtiar. Yang pertama adalah waktu pilihan, wa asyara lahu musannif biqouli wa akhiruhu yamtadu fil ikhtiar ila sulusil lail. Ya, disyaratkan oleh penulis akhirnya itu memanjang ya pada waktu ikhtiar sampai sepertiga malam. Wasani jawaz, dan yang kedua adalah waktu kebolehan, waktu jawaz dalam kondisi darurat ya sebetulnya. Wa asyara lahu biqaulihi, disyarat dengan perkataannya wafil jawaz ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua. Ay as-shadiq, maksudnya fajar shadiq, waktu subuh. Gitu ya. Waktu darurat sebetulnya. Wa huwal muntasiru dawuha mu'taridon bil ufuk, dan dia yang cahayanya itu menyebar secara horizontal, mu'taridon, secara horizontal di ufuk. Ya, jadi cahayanya itu horizontal gitu ya. Itu waktu subuh. Waktu subuh.
Ya, setelah ada cahaya itu terus semakin membesar kan begitu terang. Cahaya itu waktu subuh yang benar gitu ya, fajar sani itu disebut fajar sani, fajar shadiq. Ya, wa ammal fajrul kadzib, nah yang selainnya itu ada namanya fajar kadzib, fajar dusta. Fayatlu qabla dzalik, dia terbit sebelum itu la mu'taridun bal mustatilan. Nah, cahayanya itu tidak horizontal tapi vertikal. Fajar kadzib itu, fajar bohong itu. Cahayanya vertikal ya, zahiban fisama lalu hilang gitu. Jadi cuma sebentar lalu hilang. Summa yazul, kemudian hilang. Wa kubuh zulma, lalu diikuti kembali oleh kegelapan. Wala yata'alaku bihukmun, tidak berkaitan dengannya hukum. Ini sebagaimana dalam hadis ya, al-fajru fajroni. Dua fajar itu. Kalau fajar awal ya tentu belum ada hukum, maksudnya belum masuk waktu subuh. Kalau orang yang sahur misalnya fajar kadzib ya masih bisa makan. Gitu ya, masih bisa sahur. Pada karo saya Abu Hamid ya, misalnya menyebutkan anna lil isya waktu karoha wa huwa mabainal fajrain, yaitu waktu antara dua fajar itu. Ya, ada disebutkan ada waktu karoha ya, waktu yang dimakruhkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i disebutkan sampai sepertiga malam ya. Tapi ada juga yang menyebutkan sampai pertengahan malam ya, tengah malam. Tengah malam itu berarti ukurannya antara maghrib dan subuh ya, tengah-tengahnya. Nah itu pertengahan malam. Wa subuh, dan waktu subuh ay sholatuhu wa huwa lugatan awalun nahar ya, secara bahasa subuh itu awal siang. Wa sumiyati sholatu bidzalika li fi'liha fi awalihi. Dinamakan subuh ya karena dilakukan pada waktu itu, pada waktu awal siang. Walaha kal asri, dia seperti sholat asar, satu awqat, memiliki 5 waktu. Dua yang pertama waktu fadilah, waktu yang utama tadi ya, wahu awalul waktu. Wasani waktu ikhtiar. Yang kedua waktu ikhtiar, pilihan. Wa dzakarul musannif fi qawlihi wa awalu waqtiha tulu'il fajri sani. Ya, terbitnya fajar yang kedua tadi ya, fajar sodik. Wahiruhu fil ihtiyar ilal isfar ya. Nah, dan akhirnya pada ikhtiar tadi sampai terang ya. Jadi sampai terang, wahwal idoah, jadi terang. Wasalis waktu jawas, waktu boleh ya, artinya ketika darurat. Wa asyaralahul musannif biqaulihi wa fil jawas ay bi karoha, dengan adanya kemakruhan ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Jadi terangnya itu tadi belum terbit mataharinya, cuman sudah agak terang begitu. Ya, sampai terbitnya matahari. Nah, itu paling akhir gitu ya, terbit matahari itu. Kalau sudah terbit matahari berarti dia sudah keluar waktu subuh. Sebenarnya masih waktu subuh gitu ya, sampai terbit matahari. Warobi jawazun bila karoha, boleh tanpa ada kemakruhan, bila tulu'il humroh, sampai terbitnya warna merah. Wal khomis, dan yang kelima maksudnya yang tadi itu ya, dari isfar tadi itu tanpa ada kemakruhan. Tapi kalau sudah lewat dari isfar itu sudah ada kemakruhan di situ. Kalau khamis, dan yang kelima waktu tahrim, waktu haram, bahwa tahiruha ila an yabqa minal waqti ma la yasauha, yaitu mengakhirkannya sampai tersisa dari waktu yang tidak cukup ya untuk melaksanakan sholat. Ya itu haram berarti ya, karena dia melalaikan sholat sampai akhir, sampai keluar ya waktu sholatnya itu. Nah itu ya gambarannya tentang waktu-waktu sholat. Nanti kita belum buka di kitab At-Tadhib, itu nanti dijelaskan tentang dalil-dalilnya ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang.
kita cukupkan untuk pembahasan pagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.